Pembacaan adik-adik, Alkitab selamat hari minggu ini Minggu terambil dan dari masih Matius dalam 2 pembahasan ayat Natal. 19 Selamat sampai hari Natal 23 juga ya dengan untuk judul adik-adik dan kakak-kakak Kembali kalian dari yang Mesir. ada di rumah. Hari Setelah ini kita Herodes bertemu lagi mati, di dalam nampaklah IHMPT malaikat Tuhan online kepada Yusuf GPIB dalam Shalom mimpi Depok di tanggal Mesir. 27 Desember Katanya, 2020. bangunlah, Mari kita ambillah persiapkan anak hati dan itu pikiran serta kita ibunya serta dan Alkitabnya berangkatlah ya, ke tanah untuk Israel, bersama-sama belajar karena dan mereka yang merenungkan hendak firman membunuh Tuhan. anak itu Tuhan sudah Yesus mati. memberkati. Lalu Yusuf pun bangunlah. Halo Diambilnya anak adik-adik, itu serta happy ibunya Sunday, dan pergi ke welcome tanah back Israel. to Tetapi IHMPT Shalom setelah Depok. didengarnya bahwa Areklaus menjadi Wah raja Kak di Zeldi Yudea, nggak berasa menggantikan ya, udah hari Herodes Minggu ayahnya, lagi nih. ia takut Gimana kesana. nih Natal PT Karena Shalom dengan kemarin? saat di dalam mimpi, Ayo pada pergilah ikut ibadah Yusuf ke semua daerah kan? Galilea. Seru nggak ibadahnya? Setibanya di sana, Gimana ia pun Tasya? tinggal di Pasti sebuah kota ibadah yang bernama kemarin seru Nazaret. banget ya Hal adik-adik. itu terjadi Banyak supaya hal yang genaplah bisa kita firman yang pelajari disampaikan dari oleh ibadah Nabi kemarin. bahwa Salah ia akan satunya disebut adalah orang makna Nazaret. Natal itu sendiri, di mana makna Natal adalah kesederhanaan sebagai bukti bahwa Tuhan benar-benar mencintai dan mengasihi kita semua. Betul tuh Kak. Nah adik-adik, hari ini kita mau IHMPT lagi nih. Tapi sebelum mulai, kakak mau kenalin yang bertugas pada hari ini. Pembawa firman kita hari ini ada Kak Ingrid. Dan pemusik kita pada hari ini ada Kak Calvin dan Kak Hosea. Serta nggak ketinggalan nih liturgosar ini ada Kak Zeldi dan Kak Tasya. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 10, baitnya yang pertama dan kedua. Ku puji kuasa Tuhanku sambil bangkit berdiri. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Bapak kami mau mulai ibadah, kiranya kamu mau sertai kami dari awal hingga akhir biar nanti kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan oleh Kak Ingrid. Terima kasih ya Tuhan, amin. Mari kita naikkan Mazmur pujian bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 19 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-11 yang berbunyi, Mazmur 19 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan memasuki pelayan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ingrid. Namun sebelum itu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 115, baitnya yang pertama dan kedua, Tuhan Kau Memanggil Aku. Shalom dan selamat pagi adik-adik terkasih. Apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian dan keluarga masih penuh dengan sukacita Natal dan berharap kalian memaknai Natal itu sendiri dan menjadikan kalian semakin mengandalkan Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan sorga. Untuk saat ini kami boleh masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus hadir. Roh Kudus memberikan pengertian kepada adik-adik dalam menerima firman Tuhan ini, lalu mereka melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Roh Kudus juga menggantikan hamba menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah semuanya hanya karena otoritas Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 dengan judul Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Areklaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan, menceritakan tentang perjalanan Yusuf dan Maria kembali dari Mesir. Berikut ini, kakak memberikan gambaran perjalanan kelahiran Tuhan Yesus dan penjelasannya. Paling atas, adik-adik lihat, dari Nazaret menuju Bethlehem, kemudian ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Nazaret. Nah, adik-adik bisa lihat, dari Nazaret ke Yudea, perkiraan itu sekitar kurang lebih 129 km. Yudea ke Mesir, ya adik-adik, 690 km. Mesir ke Nazaret, coba adik-adik hitung sendiri deh. Kan sudah ketahuan tuh yang Nazaret ke Yudea, terus Yudea ke Mesir. Nah, Mesir ke Nazaret, coba adik-adik hitung sendiri. Nah, kalau kita kondisikan di zaman kita sekarang ini, yang sekarang nih, jarak antara Nazaret ke Yudea itu
seperti dari gereja Shalom ke Cimahi Bandung. Terus Yudea ke Mesir seperti Shalom ke Kediri Jawa Timur. Nah, yang terakhir Mesir ke Nazaret itu seperti dari Shalom sini pergi ke Jambi, Pulau Sumatera. Itu dengan berjalan kaki dan menggunakan keledai. Adik-adik, mari kita bayangkan Yusuf dan Maria melakukan perjalanan yang tidak mudah untuk menghadirkan anak Allah. Hal ini memperlihatkan bahwa menjadi anak Tuhan itu bukan hal yang hanya senang-senang saja yang kita terima, tapi juga ada pergumulan yang harus kita hadapi. Dan pergumulan itu terlihat dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Kakak akan coba menceritakan sedikit ya. Waktu Maria mengandung, Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret, tanah Galilea. Kemudian dikarenakan adanya sensus yang diwajibkan oleh Kaisar Agustus, maka pergilah mereka ke Bethlehem, tanah Yudea. Kemudian lahirlah Tuhan Yesus di sana. Kemudian Raja Herodes Agung yang pada saat itu berkuasa, dia memerintahkan pembunuhan bayi-bayi laki-laki di Yudea. Sebelum terjadi pembunuhan, malaikat Tuhan datang nih memperingatkan Yusuf dan memerintahkan membawa Maria dan Yesus pindah ke Mesir. Setelah itu malaikat datang lagi nih ke Yusuf dan infokan kalau hey, Herodes Agung sudah meninggal. Nah, terus meminta mereka untuk kembali ke tanah Israel dan mereka menetap di Nazaret. Itulah gambaran perjalanan pada saat Tuhan Yesus lahir. Nah adik-adik, berikut ini kakak juga memberikan bagan dan gambaran akan pemerintahan Herodes. Setelah Herodes Agung meninggal, wilayah kekuasaannya dibagi kepada ketiga anaknya. Ya, adik-adik bisa lihat bagan tersebut. Herodes Agung, 3 wilayah itu kepada anak-anaknya nih. Ada Herodes Arkealus, Herodes Antipas, Herodes Philip I. Nah, pada bagan tersebut sudah dijelaskan ya adik-adik ya. Kemudian gambar berikut ini adalah wilayah kekuasaan mereka ya adik-adik. Tuh adik-adik lihat ya. Pada gambar tersebut yang ditandain dengan merah bata itu kekuasaannya Herodes Philip I. Yang berwarna coklat itu wilayah kekuasaan Herodes Arkealus. Yang ungu itu adalah Herodes Antipas. Nah, kita balik lagi ke bagian yang tadi. Herodes Agung itu sebagai bapak. Nah, Herodes Agung ini nih yang berniat membunuh Tuhan Yesus dan sudah membunuh bayi laki-laki di Bethlehem, Yudea. Kemudian Herodes Philip, area kekuasaannya itu dari Batanea, Kaisaria Filipi dan lain-lain. Tadi yang kakak bilang pada gambar wilayahnya itu yang berwarna merah bata. Nah, kemudian ada Herodes Antipas. Wilayah kekuasaannya itu dari Galilea dan Paria. Nah adik-adik, Herodes Antipas ini dia yang membunuh Yohanes Pembaptis. Dan kalau adik-adik ingat dan baca di Lukas 23 ayat 8-12, selain Pontius Pilatus, Herodes Antipas juga ikut mengadili Tuhan Yesus. Nah yang terakhir adalah Herodes Arkealus. Dia memerintah atas Yudea dan Samaria. Kemudian dia diberhentikan dan area kekuasaannya diubah menjadi provinsi yang kemudian dipegang oleh gubernur. Siapa dia gubernurnya? Pontius Pilatus. Seperti itulah gambarannya ya adik-adik. Pada firman Tuhan yang kita baca, Yusuf pada saat mau pergi kembali ke tanah Israel yaitu Yudea, dia takut karena pada saat itu Arkealus menjadi raja. Arkealus ini raja yang kejam, bahkan melebihi ayahnya Herodes Agung. Makanya Yusuf tidak mau ke Yudea dan pergi ke Nazaret. Dari kisah Yusuf dan Maria tersebut, kita dapat melihat bagaimana proses yang harus mereka lewati. Tidak gampang, bahkan nyawa sebagai taruhan. Adik-adik, Tuhan Yesus itu Tuhan yang demi kita menjadi manusia. Kata Tuhan di sini sudah pasti kalian tahu bahwa sebagai Tuhan, Tuhan Yesus punya kuasa untuk membuat segala sesuatu sesuai keinginannya. Dia bisa merancangkan kelahirannya dari keluarga berada, lahir di tempat terbaik, bahkan bisa juga loh di hotel mewah sekalipun. Kemudian dia juga bisa memilih
Yudea sebagai kota pemerintahan itu untuk tempat lahirnya loh. Tapi dia malah mengikuti rencana Bapa tinggal di kota kecil bernama Nazaret. Nazaret ini kota miskin adik-adik, di mana mata pencarian warganya sebagai gembala dan tukang kayu. Tuhan Yesus pun harus menjadi tukang kayu untuk membantu orang tuanya. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa membuat semuanya wah. Namun Tuhan Yesus tidak menggunakan hak ketuhanannya. Tuhan Yesus tunduk kepada perintah dan rencana Bapa. Tuhan Yesus saja begitu taat akan perintah Bapa. Harusnya kita yang hanya ciptaan lebih taat lagi. Dari firman Tuhan tersebut kita bisa melihat bagaimana perjalanan rancangan kehidupan Tuhan Yesus yang berliku-liku. Setiap kita Tuhan selalu rancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Namun untuk mencapai rancangan itu ada hal atau banyak hal yang harus kita lewati. Memang tidak gampang. Kenapa? Tuhan mau kita itu menjadi pribadi yang tangguh. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak gampangan. Yang paling utama, Tuhan mau melatih iman kita. Untuk mengetahui kehendak Bapa, Tuhan Yesus selalu berdoa, selalu menjadikan Bapa sandaran yang utama. Tuhan Yesus punya komunikasi intens dengan Bapa. Jika adik-adik ingin tahu apa sih kehendak Tuhan Yesus buatku, kuncinya adalah komunikasi yang intens atau sering dengan Tuhan Yesus lewat doa. Doa adalah jembatan paling dekat, murah, kapan saja kita komunikasi dengan Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus yang menjadi manusia banyak memberi contoh untuk kita bisa ikuti. Saat menjadi manusia nih, dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Nah adik-adik, itulah Tuhan Yesus saja menjadi contoh. Saat kalian bangun, saat kalian membuka mata kalian di hari baru, belajarlah untuk mengucap syukur dan doa lewat saat teduh. Jangan menjadi pribadi yang cuek, acuh, bahkan menganggap iman kalian iman yang sepele. Selama ini kakak-kakak selalu mengingatkan kalian setiap pagi untuk saat teduh lewat Selamat Pagi Teruna. Namun banyak dari kalian yang tidak merespon. Ingat adik-adik, doa adalah senjata perang kalian menghadapi setiap pergumulan atau masalah. Jika ingin hidupmu berada dalam rencana indah Tuhan, maka selalu andalkan Tuhan. Kakak ingatkan sekali lagi, pilihan hidup di tangan kalian. Hidup dalam rancangan Tuhan atau di luar Tuhan. Jika salah pilih, jangan menyalahkan Tuhan, orang tua, bahkan gereja. Ingat, jangan lebih banyak menggemari atau fans kepada sesuatu. Sekarang apa sih kalian hobinya? Kalau nggak salah yang Korea-Korea ya sekarang ya. Nah, jangan terlalu tuh jadi fans fanatiknya BTS, Blackpink, Betran Peto. Betran Peto tuh ada adik nih yang Kak Inggris sering lihat suka di status Betran Peto. Boleh kalian menggemari mereka. Tapi ingat, jangan sampai kalian lupa jam doa kalian. Ingat, mereka tidak menjamin masa depanmu. Jadikan Tuhan Yesus prioritas. Jika ingin hidup dalam kebahagiaan sejati, maka selalu dekat dan jadikan Tuhan Yesus idolamu. Lebih sering berdoa dan juga memuji Tuhan. Satu ayat untuk kalian untuk menutup firman Tuhan di pagi ini terambil dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikian jauh firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan sorga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan.
Kami minta kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu selalu melindungi menjaga adik-adik terkasih. Biarlah kehidupan mereka adalah kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kehidupan adalah kehidupan mereka yang selalu mencari Tuhan Yesus. Mereka selalu ingat akan jam doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami taruh sungguh adik-adik terkasih hanya dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Ingrid untuk firman yang telah dibawakan. Pada hari ini kita belajar kalau manusia mungkin mempunyai rencana dalam hidupnya. Namun seringkali rencana itu tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus harus diwujud nyatakan dalam setiap kehidupan manusia melalui tekad dan komitmen dalam doa untuk mau hidup di jalan Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 104, tak selangkah pun. Yuk adik-adik kita dengarkan bersama-sama warta PT yang akan disampaikan. Hai adik-adik, untuk warta PT yang pertama kita patut berterima kasih untuk kakak-kakak layan yang sudah boleh melayani di hari ini. Ada Kak Ingrid sebagai pelayan firman, Kak Zeldi dan Kak Tasya sebagai liturgos, dan pemusiknya ada Kak Calvin dan Kak Hosea. Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak-kakak kalian sekalian ya. Yang kedua, selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian. Yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik untuk mengikuti Selamat Pagi Teruna di jam 5 pagi di YouTube GPIB Shalom Depok. Dan juga di minggu depan kita masih bertemu loh di dalam IHMPT online GPIB Shalom Depok jam 8 pagi ya. Jangan sampai kelewatan. Udah itu aja untuk warta PT-nya. Sampai jumpa di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup ibadah hari ini, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama dari Kidung Muda-Mudi 84, baitnya yang pertama dan kedua, dalam Roh Yesus kita satu tetap. Adik-adik terkasih, kita sudah berada pada penghujung ibadah. Untuk menutupnya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan sorga.
karena kami boleh ada pada penghujung ibadah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau datang mendoakan adik-adik terkasih. Tuhan Yesus pelihara mereka, Tuhan Yesus berkati mereka, ingatkan mereka selalu Tuhan akan setiap jam doa mereka. Ingatkan mereka selalu Tuhan bahwa mereka punya Tuhan Yesus yang selalu bisa diandalkan. Berkati mama papa mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat dalam mendidik adik-adik terkasih. Begitu pula untuk orang tua kami sebagai pelayan. Bapa, kami mau datang, kami menyerahkan kesehatan, baik adik-adik terkasih, orang tua, kami sebagai kakak layan, bahkan jemaat GPIB Shalom. Tuhan Yesus berikan kesehatan terbaik buat kami. Tuhan Yesus berkati kami dalam pelayanan kami. Biarlah pelayanan kami adalah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mendoakan segala sesuatu dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau pulihkan kondisi kami, biarlah kami bisa kembali beribadah bersama-sama. Segala sesuatu kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bapa, doa ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami minta sebelumnya Tuhan Yesus, kasih karunia damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami, menyertai adik-adik terkasih, keluarga, siapapun juga Tuhan Yesus yang kami cintai, bahkan mereka sekalipun yang membenci kami, Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan. Amin. Ibadah PT hari ini sudah selesai. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali dan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ingat pesan Ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, serta hindari kerumunan ya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan ya adik-adik. Saat teduh di Selamat Pagi Teruna, jangan sampai lupa. Kami segenap kakak layan yang bertugas pamit ya adik-adik. Sampai jumpa di 2021 ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari spesial loh, di mana kita akan berpisah nih sama salah satu pelayan di gereja kita, GPIB Shalom Depok. Ada yang tahu nggak siapa? Yes, betul banget. Yang dulu menjadi vikaris di gereja kita sekarang sudah diteguhkan menjadi pendeta. Dan hari ini adalah hari terakhir beliau akan pergi ke tempatnya yang baru. Tempatnya yang baru itu di mana? Nanti kita akan tanya lagi lebih lanjut. Sekarang aku panggil nih Kakak Tasya yang sudah menjadi nona pendeta. Ayo Kak Tasya. Nah, ini dia adik-adik. Pasti udah pada kenal dong sama Kak Tasya. Karena dia sudah hampir 1 tahun lebih loh melayani di gereja kita. Sekarang Kak Tasya, ada nggak nih kata-kata yang mau disampaikan ke adik-adik Teruna? Oke Kak Diska, Kak Tasya mau sampaikan terima kasih untuk adik-adik Teruna semuanya yang sudah boleh mengikuti ibadah-ibadah yang juga kakak pimpin di dalamnya untuk Teruna. Dan yang kemudian Kak Tasya juga mau minta maaf kalaupun Kak Tasya ada salah yang membuat adik-adik semua mungkin ada yang merasa sakit hati dan sebagainya. Kiranya adik-adik boleh maafkan Kak Tasya. Kemudian terima kasih juga nih untuk Kak Diska dan kakak para pelayan yang lainnya yang sudah boleh melibatkan saya dalam pelayanan di Teruna. Kalaupun ada banyak hal yang menyakiti kakak-kakak layan, saya minta maaf. Dan yang kemudian memang jujur saya jarang mungkin pelayanan di pelayan Teruna karena sesuai dengan arahan dari Bapak Pendeta bahwa harus minta izin dan sepengetahuan Pak Pendeta, sehingga pelayanan dimanapun yang akan saya layani harus sepengetahuan beliau. Oke, mungkin selanjutnya Kak Tasya akan pelayanan di Jemaat GPIB Efata Guntung Payung, Kalimantan Selatan adik-adik. Kalau dari Depok ke Kalimantan agak jauh, namun pelayanan juga di pos Pelkes, jadi bukan di kota tapi juga di dalam desa yang sudah di sana ditempatkan gereja GPIB Sebaban kalau tidak salah ya. Itu saja Kak Diska mungkin yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik Teruna. Ya,
Oke, adik-adik, itu ya tadi Kak Tasya udah menceritakan nih untuk pelayanan dia ke depannya di mana. Dan yang pasti kita sangat berterima kasih dan bersyukur juga kalau Tuhan sudah menempatkan Kak Tasya menjadi vikaris di gereja kita dalam 1 tahun lebih. Untuk itu, mari kita sama-sama ucapkan kata-katanya, ikutin aku ya. Kak Tasya, selamat melayani di tempat yang baru, semoga selalu sehat, selalu sukses, dan semakin setia melayani Tuhan. 1, 2, 3. Kak Tasya, selamat melayani di tempat yang baru, sehat terus, sukses terus, dan jangan lupa untuk semakin setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik.